being someone you love. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Marcella. Saya salah satu anggota dari kelompok yang akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian konsumennya. Jadi bisnis itu kan identik dengan customer ya. Hal ini adalah bagian dari interaksi yang menjalankan kegiatan perekonomian atau bisnis, dan biasanya itu disebut dengan konsumen. Konsumen itu bisa juga dibilang sebagai penikmat barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pengertian konsumen itu ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Yang kedua itu ada konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang atau jasa untuk diproduksikan sebagai barang atau jasa lain untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha, jadi dia itu sebagai konsumen nih, dia intinya tetap sebagai konsumen, tapi dia menjual kembali barangnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang atau jasa. Konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga, tidak untuk diperdagangkan kembali. Biasanya tuh konsumen itu adalah pihak yang sangat lemah atau tidak tahu, bahkan tidak mengerti terhadap produk tersebut. Nah, asas yang mengatur tentang perlindungan konsumen itu ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen itu ada beberapa, tapi sini saya akan menyebutkan 3 aja. Yaitu ada pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang dan jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Nah, di samping mendapat perlindungan dan di samping untuk mendapatkan perlindungan konsumen, masyarakat juga mempunyai hak konsumen. Jadi haknya itu ada 5. Yang pertama itu ada hak mendapat advokasi, mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sebagai konsumen. Yang kedua itu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketiga untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminasi. Yang keempat, hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Yang terakhir itu ada hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Nah, jadi selain dapat hak, konsumen ini juga punya kewajiban. Nah, kewajibannya itu ada 4. Di antaranya itu membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua itu beritikat baik dalam melakukan transaksi demi keamanan dan keselamatan juga. Yang ketiga itu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Nah, yang terakhir mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen. Jadi pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang bentuknya badan hukum ataupun bukan didirikannya melakukan kegiatannya di Indonesia, baik sendiri atau sama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Terdapat di Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Di dalam pelaku usaha itu ada kewajiban pelaku usaha, hak pelaku, tanggung jawab pelaku, persaingan usaha tidak usaha. Jadi kewajiban pelaku usaha yaitu bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Contohnya kayak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi atas penggunaan barang dan jasa, memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan yang dapat merugikan si konsumen. Nah, kalau hak pelaku yaitu
menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan si konsumen yang tidak baik. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha bisa berupa mengganti kerugian atas rusaknya barang. Nah, contohnya kayak untuk buat ganti ruginya itu berupa pengambilan uang atau penggantian barang yang sejenisnya. Persaingan usaha, tidak usaha, yaitu suatu persaingan antar si pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tujuannya yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam tugas Komisi Pengawas Usaha yaitu berupa melakukan tindakan sesuai dengan wewenang komisi, memberikan secara berkala atas kerja komisi. Contoh wewenang komisi yaitu melakukan penyelidikan, memberitahukan putusan, menjatuhkan sanksi administratif kepada si terlapor. Nah, dampak positif dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu terciptanya pasar yang tidak terdistorsi sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Dalam perkembangan bisnis yang mengglobal ini, perlu strategi yang matang untuk bertahan. Ada 2 prinsip pokok untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama, yaitu sudut pandang nilai pelanggan. Keunggulan akan terjadi apabila terdapat pandangan pelanggan bahwa mereka memperoleh nilai tertentu dari transaksi ekonomi dengan perusahaan tersebut. Untuk itu syaratnya adalah semua karyawan perusahaan harus fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, sudut keunikan. Keunikan dicirikan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dikatakan unik karena produk yang dihasilkan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Di samping mempunyai keunggulan yang kompetitif, perusahaan atau pengusaha harus mempunyai keyakinan agar tetap berkelanjutan. Era globalisasi yang tengah bergulir di berbagai dimensi kehidupan, tidak terkecuali semua sektor, tidak dapat dipungkiri. Hal ini membawa pengaruh yang cukup signifikan pada tingkat pesaing bisnis. Pertanyaannya, bagaimana nasib perusahaan yang tidak siap? Untuk itu ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para pengusaha untuk perusahaan antara lain: 1. Upaya-upaya memaksimumkan daya saing perusahaan. 2. Dukungan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan penguatan atau create. 3. Tentu semua itu perlu mendapat dukungan dari keinginan, bukan hanya sekedar retorika politik. Banyak perusahaan atau pengusaha dalam menjalankan keberlanjutan bisnisnya tidak terlepas dari peran suatu ketergantungan. Bisnis yang dijalankan karena faktor ketergantungan tentu tidak sehat. Keberlanjutan juga merefleksikan saling ketergantungan dengan beragam aspek umur manusia. Berkelanjutan adalah harga akhir yang harus dipertahankan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Pertanyaannya mengapa? Karena bisnis yang berdimensi berkelanjutan mengandung arti bahwa pada setiap upaya mencapai tujuannya baru akan berhasil jika ada pelanggan atau konsumen yang aktif, dan terpenting adanya pelanggan yang baru. Dan yang terpenting, perusahaan harus berorientasi pula pada kepentingan aspirasi ekonomi dan non-ekonomi
masyarakat, sosial, dan lingkungan. Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk melindungi konsumen supaya mereka itu memiliki perlindungan hukum. Nah, perlindungan konsumen ini didasari dengan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen ini agar menjadikan para konsumen-konsumen itu menjadi konsumen yang mandiri dan cerdas dalam mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya, di mana yang harusnya mereka itu dilindungi dan sedangkan mereka tidak tahu. Jadi perlindungan konsumen di sini dibuat untuk melindungi konsumen dan membuat konsumen itu mengerti apa sih kewajiban dan hak yang mereka dapatkan sebagai konsumen dari suatu produk barang atau jasa dari perusahaan tempat mereka membeli atau menggunakan produk-produk itu. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen yang mana harusnya sebagai perilaku konsumen yang baik itu jujur, informatif, serta pelayanannya bagus terhadap konsumen-konsumennya. Nah, selanjutnya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu kemampuan strategis suatu perusahaan untuk mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, perusahaan ini harus dapat mengajak dan meyakinkan konsumen dan masyarakat untuk berinvestasi agar dapat merasakan manfaat dan mendapat nilai yang sepadan. Nah, nanti setelah itu saat persaingan konsumen ini berjalan, ada badan yang mengawasi. Nama badannya itu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, di sini dia akan mengawasi, meneliti, dan melakukan tindakan-tindakan apabila terjadi monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Nah, badan ini juga akan menerima laporan dari konsumen apabila nanti terjadi suatu persaingan yang tidak sehat dalam bisnisnya itu. Nah, sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.